Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Mutiara Ramadhani dari kelas 1210 absen 7. Jadi saya akan menjelaskan apa itu respirasi aerob, respirasi anaerob, perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, dan yang terakhir adalah perbedaan antara asam laktat dan alkohol. Yang pertama, respirasi aerob adalah reaksi yang membutuhkan O2 untuk menghasilkan energi. Reaksi sederhananya adalah C6H12O6, 6O2, 6H2O, 6CO2, dan yang terakhir adalah 38 ATP. Respirasi aerob memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah DO, dan yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan gula atau glukosa yang terjadi di sitosol, yaitu di luar mitokondria yang dinamakan sitoplasma. Reaksinya adalah C6H12O6, yaitu glukosa yang menghasilkan min 2 asam pirufat, min 2 NADH, min 2 ATP, dan yang terakhir adalah min 2 H2O yang menghasilkan C3H6O3. Yang kedua adalah DO. DO adalah reaksi pengubahan molekul asam pirufat beratom C3 menjadi asetil CoA beratom 2C yang terjadi di matriks mitokondria. Reaksinya adalah C3H6O3, yaitu 2 asam pirufat yang menghasilkan min 2 asetil CoA, min 2 NADH, dan min 2 CO2. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah 2 asetil CoA yang dihasilkan dari DO yang digunakan dalam siklus ini. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan min 6 NADH, min 2 FADH2, min 2 ATP, dan min 4 CO2. Dan yang keempat adalah transport elektron. Pada tahap ini, NADH dan FADH yang dihasilkan pada tahap sebelumnya akan membebaskan energi tinggi pada saat melepas ATP dan H+. Transport elektron terjadi di bagian krista, yaitu membran dalam mitokondria, yang menghasilkan 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH2 yaitu 2 ATP, dan yang terakhir adalah H2O. Elektron berasal dari molekul yang sebelumnya tereduksi, yaitu NADH dan FADH. Ngomong-ngomong tentang reaksi sebelumnya, yaitu C6H12O6 plus 6O2 yang menghasilkan 6H2O plus 6O2 plus 38 ATP. Kira-kira 38 ATP-nya berasal dari mana ya teman-teman? Jadi 38 ATP itu berasal dari NADH sama dengan glikolisis 2, DO2, Krebs 6 sama dengan 10 ditambah transport 1 sama dengan 10 dikali 3 yaitu 30. Sedangkan FADH sama dengan Krebs 2, 1 transport sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu ditambahkan dengan 30 ATP, 30 ditambah 4 menjadi 34. Dan yang ketiga adalah ATP. ATP sama dengan glikolisis 2, Krebs 2 sama dengan 4 ditambah 34 yaitu menjadi 38 ATP. Dan hasilnya adalah 38 ATP yaitu prokaryotik. Setelah itu, 38 ATP tersebut dikurang 2 menjadi 36 ATP yang menjadi eukaryotik. Dari mana sih 6CO2? 6CO2 berasal dari CO2 sama dengan DO2, Krebs 4 yang menghasilkan 6CO2. Sedangkan 6H2O berasal dari H2O sama dengan glikolisis 2. Jadi sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi katabolisme yang tidak memerlukan oksigen atau O2 untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik. Respirasi anaerob biasa juga disebut sebagai fermentasi, hanya memiliki 2 tahapan. Yang pertama ialah glikolisis dan yang kedua adalah transport elektron. Respirasi anaerob biasa terjadi di sitoplasma. Di sini ada 2 fermentasi, yaitu yang pertama adalah fermentasi alkohol dan yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol bisa terjadi pada jamur bakteri yang biasanya terdapat pada proses pembuatan tapai. Dari fermentasi alkohol menghasilkan 3 hasil, yaitu 2 CO2, 2 etanol, dan 2 ATP. Dan setelah itu kita akan membahas fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat biasanya terjadi pada sel otot hewan maupun manusia yang biasanya menyebabkan kita merasa pegal-pegal ketika kita melakukan aktivitas yang berlebihan.
Hasil dari asam laktat itu ada dua, yaitu yang pertama adalah 2 ATP dan yang kedua adalah 2 asam laktat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tapai dan minuman anggur. Sedangkan fermentasi hewan terjadi pada sel otot hewan dan manusia. Fermentasi alkohol, akseptor elektronnya adalah asetaldehida, sedangkan fermentasi asam laktat, akseptor elektronnya adalah asam pirufat. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah etanol dan hasil akhir dari fermentasi asam laktat adalah asam laktat. Oke guys, jadi kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu materi keempat, perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob terjadi pada keadaannya. Respirasi aerob memerlukan O2 atau oksigen untuk menghasilkan energi, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan O2 atau oksigen untuk menghasilkan energi. Sel yang melakukan di respirasi aerob sebagian besar adalah sel organisme, sedangkan di anaerob sel yang melakukan adalah sel bakteri, ragi, eritrosit, dan yang terakhir adalah sel otot. Di respirasi aerob, ATP yang dibutuhkan cukup tinggi, yaitu 38 ATP. Sedangkan di respirasi anaerob, ATP yang dibutuhkan cukup rendah, yaitu 2 ATP saja. Produk yang digunakan di respirasi aerob ialah CO2, H2O, dan ATP. Sedangkan di respirasi anaerob, produk yang dibutuhkan pada respirasi aerob ialah fermentasi asam pirufat yang menghasilkan asam laktat dan ATP. Produk kedua yang dibutuhkan pada respirasi aerob ialah fermentasi alkohol, menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Pada respirasi aerob terjadi pada dua tempat, yaitu yang pertama adalah mitokondria dan yang kedua adalah sitoplasma. Sedangkan respirasi aerob hanya terjadi pada sitoplasma saja. Tahapan pada respirasi aerob yaitu ada 4. Pertama glikolisis, yang kedua DO, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya terjadi pada glikolisis dan transfer elektron. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir adalah pada akseptor elektronnya. Di respirasi aerob, akseptor elektronnya adalah oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob, akseptor elektronnya berada pada respirasi asam laktat berupa asam pirufat beratom C3. Akseptor elektron yang kedua pada respirasi anaerob ialah fermentasi alkohol berupa asetildehida beratom 2C. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.